Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Margin Wilhelm. Apa kabar Margin? Baik, alhamdulillah. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Selama ini deket-deket ini justru ada. Karena di rumah aku itu jadi ada bangunan baru yang ternyata pegawainya sendiri meninggal dunia di situ. Jadi saat jam 1 apa jam 2 itu dia selalu menggerakkan sesuatu yang terdengar seperti drrrr. Itu sesuatunya seperti apa? Meja? Mungkin seperti meja atau pintu yang selalu digeser-geser sama dia. Tapi ternyata di sana nggak ada orang. Itu kejadiannya tengah malam? Tengah malam, selalu jam 1, jam 2. Dan nggak cuma aku doang yang dengar. Jadi mamaku, di situ ada tanteku juga tinggal di rumahku. Dan dia selalu dengar juga. Dan sampai sekarang masih terus terjadi? Iya, bahkan sampai yang ke pinggirnya itu, ke yang sebelahnya. Itu kan jadi ruko ada 3, 1, 2, 3. Dan yang tengah itu isi. Dan yang tengah itu katanya bukan bunyi yang kedengar. Selalu langkah jalanan. Tok, 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 tok. Pernah ada wujud yang terlihat nggak? Kalau wujud sendiri di aku, karena aku nggak bisa lihat, nggak pernah menampakkan. Cuma karena mama bisa lihat, jadi dia selalu ada katanya di kamar mandi mama. Seperti apa bentuknya? Bapak-bapak sih. Dan Margin curiga itu adalah yang meninggal itu. Iya. Oke, tapi nggak pernah mengganggu sampai apa, mencekek atau bisik-bisik atau? Kalau mengganggu di aku sendiri nggak pernah. Cuman ke mama dia selalu mengganggu. Contohnya kayak pernah untuk yang gording gitu, dia gerak-gerakin sampai jalan-jalan. Jadi jam 2 itu mama ketok-ketok pintu kamar. Karena mama tuh nggak pernah, bergerak. Dan mama tuh nggak pernah ngebangunin jam 2, jam 3 tuh kayak nggak pernah. Dan nggak mungkin karena angin juga? Nggak mungkin, karena kan kita AC pun udah dimatiin sama mama. Terus udah gitu tiba-tiba ngetok, so kayak, mama ada apa bangunnya jam segini? Kayaknya mama mau tidur di kamar kamu deh, mama takut banget hari ini katanya gitu. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ada yang mengganggu dan mudah-mudahan di rumah tetap baik-baik aja ya. Iya, amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang gaib setelah mempelajari ilmu mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dudi. Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam juga. Apa yang mau Pak Dudi ceritakan? Saya mau bercerita tentang ilmu penghisap sukma. Penghisap sukma? Apa itu Pak? Jadi dalam tubuh kita itu terbagi dari beberapa bagian. Ada unsur jasad, ruh, korin, dan sukma. Maka yang saya ambil itu sukmanya. Untuk mencelakakan orang. Dulu kehidupan saya normal-normal saja. Saya berbaur dengan masyarakat. Setelah itu ada orang yang tidak senang dengan kedekatan saya dengan masyarakat. Dan dia berusaha untuk memfitnah saya, memfitnah keluarga saya dan menjelek-jelekan keluarga saya. Dan bahkan yang paling parah, dia pun menggunakan ajian ilmu hitam juga. Hingga saya terisolasi selama 10 tahun dalam lingkungan masyarakat. Dijauhi gitu dari masyarakat? Iya. Dari lingkungan? Iya. Saya dijauhi dari masyarakat, difitnah, dijelek-jelekan. Keluarga saya benar-benar terisolasi. Boleh kami tahu nggak difitnah seperti apa Pak? Ada statement yang bikin kurang wajar ya. Seperti apa Pak? Wah, keluarga lu makan juga boleh ngutang kan, kayak gitu. Sampai orang semua pada tahu kan ya. Terus dengan cacian-cacian yang lainnya juga. Maka dari itu saya merasa sakit hati. Saya tinggalin rumah,
saya mulai belajar. Ilmu menghisap sukma. Iya, Lalu setelah menguasai ilmu itu, apa yang Bapak lakukan? melaksanakan rasa sakit hati saya. Menuntaskan dendam ya? Iya, Dengan cara apa, Pak? dengan cara menghisap sukma. Oke, baik. Tujuan Pak Dudi datang ke sini untuk apa? Setelah saya melampiaskan dendam saya mengalami mimpi-mimpi yang membuat saya terkadang menangis, kadang sedih dengan perbuatan saya sendiri. Apa mimpinya? Saya merasakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu. Setelah itu, saya mulai tersadar dan saya mulai berpikir untuk bertobat. Dan semoga dengan datangnya saya ke sini, Mas Roy bisa membuang semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Baik, mudah-mudahan energi-energi negatif dalam tubuhnya Pak Dudi bisa benar-benar terlepas malam hari ini. Kami akan ajak Pak Dudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dudi, terlahir tanggal 9 Januari 1980. Sosok yang tidak suka bergantung pada orang lain. Dia memiliki dunianya sendiri. Namun sifat penyendiri membuat Dudi sulit memahami orang lain. Dia meyakini sesuatu atas perasaannya dan prasangkanya sendiri. Dia memiliki hati yang sangat sensitif dan rapuh, sehingga dia mudah sekali menyimpan dendam, tak segan untuk menyakiti orang lain dan siapapun. Saya melihat sosok roh halus yang bertebangan di tubuh Dudi, mengganggu pikiran dia, sehingga dia bisa mencelakai orang lain. Selamat malam. Selamat malam, Boy. Silakan duduk. Terima kasih. Dudi, dengan tanggal lahir 9 bulan 1 1980. Bapak Dudi ini menguasai ilmu penghisap sukma yang dipelajarinya. Waktu itu karena sering dihina oleh lingkungannya, akhirnya justru malah diisolasi, dimusuhi, dijauhi. Itulah yang membuat tergerak untuk mempelajari ilmu ini. Dan dengan ilmu penghisap sukma ini, orang yang diincar, yang dikirimkan atau yang dihisap, itu efeknya seperti tidak bernyawa. Ya, ada nyawanya tapi pucat dan tertutup auranya, gelap. Dan sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengajak untuk berubah dan membuatnya menyesal. Makanya malam hari ini ingin melepas semua energi-energi negatif yang pernah datang dan dikuasai melalui ilmu penghisap sukma itu. Betul. Pengen Jujur, lepas gimana, Roy? Saya ngerasain ada yang aneh loh. Marjin, kamu ngerasa gak? Aku sih Kamu udah mukanya mulai pucat loh. Iya, iya. Dan kamu, coba baik, kamu lihat margin mukanya. Beda banget. Dan berubah jadi kayak agak lebih pale dan white. Aku ngerasa kayak gitu sih. Aku Iya ngerasa kan? akhir-akhir ini juga. Jadi untuk karir dan segala macem itu ngaruh juga. Tapi jangan bilang di sini, Pak Dudi, kamu mencoba melirik-lirik bintang tamu saya ya. Tuh kan, Masih menguasai ilmu ini dan Bapak mau menggunakan itu ke kamu kayaknya harus munduran dikit deh. Kenapa? Bahaya. Kenapa Pak Bapak suka dengan bintang tamu kami? Dia sampai kayak begini. Tadi sempat mention kalau kamu iya kan? Sempat mention kalau misalnya menjadikan korban, korbannya akan berubah putih, pucat dan agak kurang auranya tertutup. Auranya Panso redup. dari tadi aku hitam. merinding gitu ya. Iya kan? Iya. Kamu udah merinding dari Merinding. waktu pas dia datang. Pas dia datang gitu, itu aku kayak ngerasain ada yang beda. Ada yang Tapi beda pas kan? begitu kita ngobrol berdua masih agak nyaman. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Itu tandanya kamu udah mulai masuk gelombang pikirannya dia sih. Karena tadi waktu kita ngobrol sama Pak Dudi itu cara ngelihatnya juga ada gitu-gitunya, ada gitu-gitunya, ada krep matanya, Iya. gitu. Saya seperti ini.
Seperti lagi melakukan sesuatu. Tapi kamu harus fokus ya, jangan liatin bola matanya dia. Dia bilang ilmu penghisap sukma. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sukmanya dihisap dari cara apa dan bagaimana kita tidak dijelaskan kan. Iya. Jadi kita harus ngamanin bintang tamu kita, si Marjin, supaya nggak kenapa-napa. Ya. Jangan sampai keikut sampai pulang. Jangan. Berarti ilmu penghisap sukma ini masih dikuasai ya sama Pak Dudi ya? Betul. Iya, kalau saya lihat iya loh. Dari mata batin saya, Iya, Roy. aduh, nggak karu-karuan deh ini. Ini dia dibantu oleh makhluk astral untuk menjalankan ilmu penghisap sukma ini. Menghisap sukma itu seperti apa ya, Roy? Saya kalau ngelihat dia dari cara ngomongnya ilmu penghisap sukma, itu rasanya kayak dari mata juga udah langsung turun ke hati untuk Keambil gitu. keambil gitu. Makanya orang-orang awam, Marjin kan belum tahu seperti ini. Dan tata caranya bagaimana, saya lebih baik harus kasih tahu dia karena dia harus jaga banget lah. Heeh. Aku jadi takut. Ini muka kamu udah mulai. Tadi saya perhatikan kamu tuh berubah setiap menitnya tuh turun banget gitu. Ini sekarang merasakan sesuatu? Kamu pusing sekarang. Agak pusing. Masih kuat kan? Kuat. Oke. Jadi Pak Dudi ini sebenarnya kalau saya lihat sampai detik ini pun dan sampai pada hari ini dia masih terikat dengan ilmunya dia sendiri. Kalau maksud dan tujuannya hari ini ingin lepas, kenapa ya dia cara matanya berbeda ya? Dan tadi saya ngelihat Marjin itu ya kayak gitu. Cara menatapnya tuh agak beda gitu. Ya normal, terus tajam, terus normal lagi, Tajam terus lagi. tajam gitu. Seperti menarik sesuatu dengan matanya. Iya, menyeramkan. Pak Dudi beneran ingin lepas dari energi-energi dari ilmu ini. Iya. Saya ingin lepas. Saya ingin tobat. Setelah energi negatif yang ada dalam tubuh saya terlepas, maka saya akan kembalikan sukma mereka pada tubuh mereka masing-masing. Berarti banyak ya korbannya sekarang ya? Banyak nih. Tubuh mereka masing-masing kayaknya udah nggak dihitung pakai jari lagi nih. Dan saya lihatnya juga udah banyak banget sih. Mereka kondisinya seperti apa Roy sekarang? Yang jelas sih mereka kayak jadi blongok gitu loh, pelo-pelo gitu loh. Nggak ada tujuan hidupnya, Iya, jalani kayak- hari-hari aja gitu tapi tanpa tujuan. Betul. Kayak orang ada isinya tapi diajakin ngobrol nggak nyambung. Pas lagi serius tiba-tiba dikagetin, iya kenapa? Gitu. Kayak Macam nggak konsentrasi. nggak konsen Hilang jadinya. aja gitu fokusnya. Fokusnya jadi kayak nggak fokus gitu. Iya. Itu kan kamu harusnya ngerasa bersalah loh. Orang kayak gitu jadi nggak bisa kerja loh. Iya kasihan. hidupnya Kasihan. gitu. Apalagi belum lagi satu lagi tambah lagi kalau mereka lagi ada masalah gitu, masalah pribadi. Jadi ketika mereka blongo-blongo juga terus ada masalah pribadi, makin gak karuan loh. Karena nggak bisa cari solusi pasti. Nggak bisa cari solusi lah. Hilang soalnya konsentrasi kerjanya. Pak Dudi saya mau tanya deh, itu sukma itu diambil terus disimpan di mana ya? Tergantung saya mau simpannya di mana. Biasanya Terkadang dengan dua batu yang hijau dan batu yang hitam. Kadang saya simpan di pohon, kadang saya simpan di batu. Gimana cara nyarinya sekarang kalau udah banyak lokasi? Ada pohon, ada laci, ada kali, ada tanah. Ada yang membantu saya juga. Ini sekarang PR buat kamu, saya pengen banget kamu cari itu satu-satu. wow, banyak dong. Banyak, Bay. Banget. Saya ngelihatnya nggak cuma satu. Udah 10, 20, dan hampir ratusan bahkan. Iya. Iya. Pernah sampai ada yang meninggal nggak Pak? Setahu saya belum. Karena saya nggak sampai untuk membinasakan dia. Niat saya menghisap sukma, saya simpan. Saya tuh malah lari-lari loh vision saya. Apa Roy yang kamu lihat? Iya. Ternyata tuh Mas Dudi kamu harus ngaku ya. Dan di sini meja kejujuran. Kamu malahan kayak gini tuh menghisap sukma ini termasuk menghisap sukma perawan-perawan loh. Iya kan, untuk mendudukkan perempuan-perempuan kan? Iya kan? Iya. Saya udah ngecium baunya.
hal yang biasa sering dilakukan dia gitu loh. Dia untuk menundukkan para wanita, sukmanya dihisap, kemudian mereka jadi kayak lulu lantah gitu. Minum Iya. air, bisa melakukan apa aja. Iya. Tapi Kak, tadi dia bilang untuk membalas dendam. Tapi apakah niatnya yang pertama itu benar-benar niatnya untuk membalas dendam? Awalnya sih dendam, tapi lama-lama kemari makin lama ingin nundukin orang. Karena dia tahu dia punya kemampuan Iya, ya. khususnya perempuan. Khususnya Dia juga udah tahu kan dia punya kemampuan. Ya itu sih sebenarnya baik kendala dan ganjilan batin saya ngelihatnya makin kesini kok Dudim kamu makin nyalahgunain nih. Iya. Makin ke perempuan malah makin gatel gitu loh, pengen kerjain dari belakang. Saya yakin dia juga menyembunyikan sesuatu ya di sini Mas Dudi. Kamu membawa barang ya? Bawa. Bolehkah saya lihat? Ada. Silakan. Kalau Boleh ada. diambil di belakang silakan. Kemana enggak?